So pay homage to the Buddha by reciting Namo Tassa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Okay, today I will give a Dhamma talk. The title name is Gaining Happiness by Guarding Your Mind. Jadi pada malam hari ini saya ingin memberikan Dhamma talk dengan judul menjaga pikiran, mendapatkan kebahagiaan dengan menjaga pikiran. Everyone desires happiness. How about you? Jadi setiap orang itu mengharapkan kebahagiaan. Apakah bagaimana dengan kalian semua? So, do you want to be happy? Apakah Yes. kalian ingin menjadi bahagia? Do you know how to gain happiness? Lalu saya bertanya, apakah Anda tahu bagaimana cara untuk mendapatkan kebahagiaan? What does happiness mean to you? Lalu apakah makna dari kebahagiaan bagi Anda semua? In the Buddhist perspective, happiness is a nibbana. Jadi secara perspektif Buddhis, kebahagiaan itu adalah nibbana. To be truly happiness is to attain nibbana. Jadi untuk menjadi seorang yang bahagia sesungguhnya adalah dengan cara mencapai nibbana. If you want to attain nibbana by guarding your mind, you will attain nibbana. Jadi jika kalian menjaga pikiran Anda dapat mencapai nibbana. Today you will learn how to guard your mind, so you will be able to gain true happiness. Hari ini kalian akan belajar bagaimana cara menjaga pikiran Anda sehingga kalian dapat mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya. The Buddha says in the Dhammavada Gatha 36, Suddhota san sunipuna yatha kama nipadinam chaitan raketa medhavi chaitan gautan sukhawaham. What is the meaning? The mind is very difficult to see, very delicate and very subtle. It moves in the land wherever it places. The wise one should guard his mind, for a guarded mind brings happiness. Jadi di sini saya mengutip kutipan Sang Buddha di dalam kitab suci Dhammapada, yakni syair yang ke-36 yang saya sudah ulang kalimat palinya di dalam bahasa Pali. Apakah artinya? Artinya pikiran sangatlah sulit untuk dilihat, ialah sangatlah lembut dan sangatlah halus. Pikiran itu pergi kemanapun yang ia inginkan, dan seseorang yang bijaksana haruslah menjaga pikirannya, karena pikiran yang terjaga itu akan membawa kebahagiaan. The mind in Pali is called Citta. Citta is also translated as consciousness. Jadi pikiran di dalam bahasa Pali itu disebut sebagai citta, yang biasanya diterjemahkan sebagai kesadaran. What is that citta? Aramanan Chaitadidi Chaita Vichanadi Atho. Chaita means that which can know all the objects. To know and to understand clearly is called Chaita.
Sekarang kita mengacu ke kalimat bahasa Pali yakni cita. Apakah cita itu? Cita ini memiliki makna kata yang saya sudah ulang bahasa Palinya, yaitu aramanang cinteti citang wijanati atau. Artinya cita ini secara kata Pali itu artinya eh, fenomena yang dapat mengetahui segala objek. Dia mampu mengetahui dan memahaminya secara jelas. Ini disebut sebagai cita. The Buddha mentioned in the Sanyutta Nikaya, Chaita Sankilesa Bhaikkhave, Saddha Chait Sankilesandi. What the meaning? Through the defilements of the mind, beings are defined. Lalu di tempat lain, yakni di kitab suci Samyutta Nikaya, Sang Buddha menyebutkan kalimat Pali yang telah diulang Sayadaw, yang artinya adalah melalui kotoran batin, pikiran itu terkotori. Chaita Wadana with Saujanti. With the cleansing of the mind, beings are purified. Lalu di sutta yang sama, Sang Buddha melanjutkan dengan memurnikan, dengan membersihkan pikiran, makhluk-makhluk itu termurnikan. So it means your mind with the defilements, so your mind defined. If your mind cleanses without defilements, so your mind is purified. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika batin Anda itu ada kotoran-kotoran batin, maka pikiran atau batin Anda itu terkotori. Namun ketika batin Anda itu bersih dari kotoran-kotoran batin, itu artinya pikiran Anda termurnikan. Therefore, you should cut your mind from the defilements. When the mind is gutted and freed from defilements, it returns to its original nature of being luminous. Oleh karena itu, kalian semua atau kita semua haruslah menjaga pikiran kita dari kotoran-kotoran batin, karena ketika pikiran itu terjaga dan bebas dari kotoran-kotoran batin, pikiran ini kembali ke bentuk atau ke kondisi asalnya, kondisi yang sebenarnya, yang bercahaya. As the Buddha Father said in the Anguttara Nikaya, Babara Maidam Bhikkhave Chaita Dencha Kho Agandukehi Upakilesehi Vaipa Mukti. What the meaning? Bhikkhus, this mind is luminous by nature, and it is freed from Aganduka defilement. In Pali, Aganduka means like a guest or a visitor, not staying here permanently. In the same way, our mind in its original nature is bright and luminous. Jadi tadi kan sampai di pikiran yang bercahaya. Ketika pikiran itu tidak ada, batin itu tidak ada kotoran batin, maka batin itu akan bercahaya. Ini adalah sejalan dengan ucapan Buddha yang di dalam kitab suci Anguttara Nikaya, di mana Sayadaw sudah mengulang kalimat Palinya yang artinya, wahai para biku, pikiran ini sebenarnya dalam kondisi aslinya adalah bercahaya, dan ia adalah terbebas dari, di sini Sang Buddha menggunakan kata agantuka, kata Pali agantuka, kotoran-kotoran batin agantuka. Nah, agantuka ini di dalam bahasa Pali artinya adalah tamu, yang artinya sebagai tamu, sebagai orang yang berkunjung, dan dia tidak tinggal di situ secara permanen. Dengan cara yang sama, pikiran kita secara kondisi alaminya, secara kondisi asli dan alaminya, itu adalah sangat terang dan bercahaya. However,
When the defilements arise temporarily, like a gust visiting, our mind began defined, and it became dark. Akan tetapi ketika pikiran kita itu terkunjungi atau dikunjungi oleh kotoran-kotoran batin, pikiran kita itu menjadi terkotori dan menjadi gelap. Why some yogi cannot meditate? Because of defilements is very strong, come to temporary in your mind. That's why the mind it became very dark, not luminous, not bright. So you cannot focus, or you don't know and see things as they really are. Di sini menurut pengalaman saya itu juga mengapa beberapa yogi itu tidak dapat bermeditasi. Hal ini karena batin mereka itu sedang dikunjungi oleh kotoran-kotoran batin, sedang dikotori oleh kotoran-kotoran batin, sehingga batin mereka menjadi gelap dan mereka tidak dapat menjadi gelap secara sementara, sehingga mereka tidak dapat fokus, tidak dapat memegang objek meditasi mereka. At that point in time, the mind became unwholesome consciousness, akusala citta. Therefore, if we can constantly cut our mind and prevent such unwholesome basis from the external defilements, our mind will remain bright and luminous. Jadi kembali ke yogi tadi, sehingga ia tidak bisa meditasi dan pikirannya menjadi tidak bercahaya. Pada saat itu pikiran itu menjadi urutan kesadaran yang tidak bajik, yang di dalam bahasa Pali kita kenali sebagai akusala citta. Oleh karena itu, jika kita dapat terus-menerus menjaga pikiran kita untuk mencegah tamu-tamu yang tidak diundang seperti kotoran-kotoran eksternal ini, maka pikiran kita akan menjadi tetap terang dan bercahaya. I would like to relate it to you a story of a bhikkhu during the Buddha's times who attained happiness by guarding his mind. Saya ingin menghubungkan kisah mengenai seorang biku di zaman Sang Buddha yang mencapai kebahagiaan karena menjaga pikirannya sendiri. While the Buddha was staying in Savatthi, at that time a monk went to a house for food. The householder developed the sense of urgency, samvega. He thought, why searching for my wealth? I have to work and suffer to acquire it. After getting the wealth, I have to suffer also to protect it, worrying that it may be lost to thieves by water or by fire or by camps. Was the food son in their daughters? When their wealth is lost, arises sorrow, arises grief, arises limitation, where arises. Jadi kisah ini itu terjadi ketika Sang Buddha sedang berdiam di kota Savatthi. Pada saat itu seorang biku pergi ke rumah untuk mengumpulkan derma makanan. Pada saat itu seorang perumah tangga mengembangkan keterdesakan spiritual yang di dalam bahasa Pali kita kenal sebagai sangweka. Ia berpikir, ketika saya mencari harta, untuk harta saya harus bekerja dan menderita untuk mendapatkannya. Setelah kita mendapatkan harta, ia harus menderita untuk menjaganya. Ia juga mencemaskan dari 5 jenis bahaya, yakni pencuri, air, api, raja, dan pewaris atau anak-anak yang tidak layak untuk mendapatkan warisan. Dan ketika
harta ini hilang atau hancur, ia akan timbul yang namanya kesedihan, ratapan, dan tangisan. Therefore, the house Buddha said to the monk who is come to Paintabat, Bande ahan dukkha moksha dukkamo ekame dukkha do mochana karanam katita. So what is the meaning? Venerable sir, Bande, I desire to be free from suffering. Please advise me how to be free from suffering. Setelah berpikir demikian, perumah tangga ini berkata ke Bante yang sedang mengumpulkan derma makanan itu dalam bahasa Pali yang telah diulang Sayadaw, yang artinya, Yang Mulia Bante, saya ingin terbebas dari penderitaan. Tolong berikanlah saya nasihat bagaimana cara untuk bebas dari penderitaan. The monks replied to him, Sadhu avuso sasesi dukkha moksha dukkha mo. So if you desire to be released from suffering, you must follow to do this. Number one, sakala bhajan dehi. You should offer alms foods by way of drawing lots, lucky draw. Jadi si Bante ini menjawab, sungguh baik teman, jika kamu ingin terbebas dari penderitaan, maka yang pertama kamu haruslah melakukan sakala batang. Artinya Anda haruslah mempersembahkan makanan dengan itu ya, menarik undian. Jadi kita apa ya, undian hoki ya, lucky draw. Thus Bande give to him the simply and step by step going to higher. So now number one is sakala bhajan dehi. You should offer alms foods by way of drawing lots, lucky draw. So in the Buddha time, because of a lot of Bande Bhikkhu Sangha, so the house Buddha cannot invite all. The time give it the lucky draw and invite in offering. That's why this way is a not intention to personally anybody that they can offer. Jadi ini Bante ini itu memberikan cara tahap demi tahap hingga tahapnya itu makin mendalam dan makin mendalam. Jadi untuk tahapan yang pertama dia itu menyarankan untuk sakala batang, yakni memberikan dana makanan dengan menarik undian. Mengapa? Karena di zaman Buddha itu jumlah biku itu sangatlah banyak dan terkadang mereka ini tidak mampu untuk mengundang semua biku menerima dana makan. Oleh karena itu mereka menggunakan sistem seperti menarik lotre ya, menarik undian, dan juga dana ini tidak bersifat ke satu personal biku. Jadi siapapun yang mendapatkan undian itu bisa datang ke rumah itu untuk menerima dana makanan. Number two, pakika bhajan dehi. You should also offer food on new moon and full moon days. Lalu step yang kedua adalah pakika batang dehi. Artinya ia haruslah memberikan dana makanan di setiap bulan baru dan di setiap bulan penuh. Bulan baru itu berarti tanggal 1 ya, Ceit. Number three, vasasikam dehi. You should offer kuti or dwelling for the vasa rain retreat. Lalu yang ketiga, wasawasikang dehi, artinya ia haruslah memberi tempat tinggal ataupun kuti dalam bahasa Pali untuk tempat berdiam musim hujan. Atau Number wasa. four, jiwara deyo pachaye dehi. You should offer other robes and miscellaneous requisites. Lalu yang keempat, Jiwaradayo Pacaya Dehi, artinya Anda haruslah mempersembahkan jubah-jubah dan perlengkapan lainnya. So he devised another way. You devise your
possession into 3 portions. 1 portion for carrying on your business, another portion for supporting wife and children or family, and the third portion for supporting the dispensation of the Buddha Sasana. Lalu si Bante ini memberikan saran selanjutnya, yakni Anda haruslah membagi harta Anda menjadi 3 bagian. Bagian pertama Anda harus gunakanlah untuk bisnis. Yang kedua, bagian kedua untuk mensupport istri dan anak-anak Anda. Dan bagian ketiga, gunakanlah untuk mensupport sasana ajaran dari Sang Buddha. The bhikkhu gave the way to how to offer. So the house Buddha says, Sadhu Bande, very well, Bande. Said the house Buddha. Jadi si biku ini kan memberikan saran bagaimana cara melakukan persembahan, dan si umat berumah tangga ini mengatakan sadu-sadu, sangatlah bagus Bante, sangatlah bagus Bante. Then he did at what the monk instructed. He had been done so. So he returned to the monk and asked to the monk, Banarvasa, Bande, is there anything else I ought to do? Jadi si perumah tangga ini melakukan apa yang sesuai diinstruksikan oleh Bante tadi, dan setelah melakukannya ia kembali ke Bante itu dan bertanya, Yang mulia Bante, adakah hal lain yang harus saya lakukan? Because he did all the Bante instructed, but cannot yet free from suffering. Mengapa ia bertanya kembali? Karena dia itu sudah menjalankan semua yang diinstruksikan oleh Bante itu, tetapi dia masih belum dapat bebas dari penderitaan. So the monk talked to another way. Awuso dini saranani gaha. Since you have done those suffering offerings, so Dana, you should now take refuge in the Trabajam, Tisarana, the Buddha, the Dhamma, and the Sangha. Lalu si Bante itu kembali menjawab, Awuso tini saranikan, artinya demikian setelah kamu melakukan persembahan-persembahan itu, yakni dengan berdana, maka sekarang waktunya kamu untuk mengambil perlindungan di dalam 3 permata, Buddha, Dhamma, dan Sangha. So the Bante teach to him step by step, lower to higher. Because for house Buddha, not easy to renunciation. Is it true? Yeah. Jadi Bante ini mengajarkan Dhamma itu secara tahap demi tahap, dari tingkatan yang paling rendah menuju tingkatan yang lebih tinggi. Karena apa? Karena biasanya sebagai perumah tangga sangatlah sulit untuk melepaskan keduniawian. Apakah benar? Saya tahu bertanya ya. So that's why now he gives, okay, like this, you try taking that tisarana. Jadi sekarang setelah dia mengajarkan untuk praktek dana, si Bante ini, okay, sekarang kamu lakukan mengambil 3 perlindungan. Do you all know the benefit of reciting and taking refuge tisarana in the Trabajam? Apakah kalian semua mengetahui manfaat dari melafalkan dan mengambil perlindungan di dalam 3 permata? I will explain using the example of the Tisarana Gamaniya Mahathera. Sedo dalam hal ini ingin menjelaskan dan menggunakan contoh, menggunakan seseorang Mahathera yang bernama Tisarana Gamaniya. This Mahathera in many past life, the young Samanera Tisarana Gamaniya has constantly practiced the noble acts of giving dana,
in that of meditation, bhavana, in order to attain past improvement in Nibbana. Jadi di banyak kehidupan sebelumnya, si Bante ini sebenarnya dia ini adalah seorang samanera ya yang masih muda yang bernama Tisarana Gamania. Jadi dia itu di kehidupan selalu sebelumnya selalu secara konstan atau secara terus-menerus melatih perbuatan berdana dan mengembangkan meditasi untuk mencapai jalan dan buah dari Nibbana. In the time of the Vipassi Buddha, he was fortunate enough to be born in the house Buddha of a noble family in the city of Bandumati. But both his parents were blind, cannot see both or eyes. One day, after listening to a Dhamma talk given by the Vipassi Buddha, he has the urge to become a bhikkhu. However, as both his parents were blind, he was not permitted to be ordained. Jadi di zaman masa dari Sang Buddha Wipassi, dia ini cukup beruntung ya. Dia lahir sebagai manusia dan dia lahir di satu keluarga yang cukup terpandang di sebuah kota yang bernama Bandumati. Akan tetapi kedua orang tuanya ini adalah mereka buta. Suatu hari ketika ia mendengarkan Dhamma talk atau pembabaran Dhamma yang dibabarkan oleh Buddha Wipassi, dia memiliki desakan atau dorongan untuk menjadi seorang biku. Akan tetapi pada saat itu karena kedua orang tuanya ini buta, ia tidak diizinkan untuk menjadi seorang biku. So, while looking after his parents, he decided that it would be beneficial to practice the three refuge Tisarana all the times. So, thinking, he accepted refuge from the chief disciple of Vipassi Buddha, Venerable Nisaba. So, do you know our Gautama Buddha, the chief disciple of right side? Bante name? Siapa murid Sariputta. Sariputta. Jadi dia menjaga orang tuanya, merawat orang tuanya. Jadi semasa dia menjaga dan merawat orang tuanya, dia memutuskan adalah sangat bermanfaat untuk melafalkan 3 perlindungan setiap saat. Jadi dengan demikian dia mengambil 3 perlindungan dari siswa utama dari Buddha Wipassi, yakni adalah yang mulia Nisaba. Jadi maksudnya siswa utama ini seperti di zaman Buddha Gautama kita, siswa utama sebelah kanan adalah yang mulia Sariputta. He taken 3 travacham Tisarana from the Venerable Nisaba. So from then on, he recited the 3 refuge wherever he could, while he walked, and even as he was about to sleep, he chanted and recited Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami. I go to the Buddha for refuge, I go to the Dhamma for refuge, I go to the Sangha for refuge. Jadi dia mengambil 3 perlindungan dari siswa utama Buddha Wipassi pada saat itu yang bernama Yang Mulia Bante Nisaba. Dan semenjak saat itu dia selalu melafalkan 3 perlindungan ini kapanpun dia bisa, ketika ia sedang bekerja atau bahkan hingga ia akan terlelap tertidur. Ia melafalkan Buddhang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sanghang Saranang Gacchami, yang artinya saya pergi berlindung kepada Buddha, saya pergi berlindung kepada Dhamma, dan saya pergi berlindung kepada Sangha. Why he going to take in that 3 refuge Tisarana from
Venerable Nisaba. If you also can take, is it true? But when you're going to take from the teacher, you very respect. That's why the Tisarana Therat, this men's going to take from the Nisaba Thera. Jadi sekarang timbul pertanyaan, mengapa dia pergi mengambil 3 perlindungan kepada Yang Mulia Bante Nisaba, sedangkan 3 perlindungan ini ketika kita mengulangnya, melafalkannya sendiri itu sebenarnya bisa kan? Nah, di sini alasannya karena ketika kita mengambil 3 perlindungan kepada seorang guru, kita akan menjadi lebih hormat. Oleh karena itu, dengan maksud demikian, ia pergi ke Yang Mulia Bante Nisaba untuk mengambil 3 perlindungan. After he taking the Tisarana from this Bante, so all the time, when he's standing, walking, lying down, or doing anything, empty, sleeping, he recited Buddha Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami. Jadi setelah dia mengambil 3 perlindungan dari Yang Mulia Bante Nisaba ini, kapanpun semenjak dia berjalan, berdiri, duduk, ataupun berbaring sebelum terlelap, ia selalu melafalkan Buddha Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, dan Sangham Saranam Gacchami. So in the same way, now all of you taking the 3 repeat after me. One sentence by one sentence. Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami. Oh, now you already taken the trip by jam. When you going back, all the time when you remember, must recite it. After you work up many benefits. Jadi sekarang kalian telah mengambil 3 perlindungan dan ketika kalian kembali, usahakanlah untuk selalu mengulangnya. Ketika kalian melakukan hal ini, kalian akan mendapatkan banyak keuntungan atau manfaat. How long he recited this Trabhajan, Tisarana? His whole life. At the Vipassana Buddha time, their lifetime very long, 100,000 years. Jadi berapa lama Tisarana Gamaniya ini ya, calon bakal Tisarana Gamaniya ini melafalkan Tisarana atau 3 perlindungan ini, ia melafalkannya seumur hidup. Dan kalian harus memahami bahwa ketika zaman Buddha Vipassi, umur dari manusia itu sangatlah lama, yakni 100.000 tahun. So this means he recited nearly 100,000 years. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dia itu melafalkan 3 perlindungan ini kira-kira sebanyak 100.000 tahun. In this way, he keeps reciting the Tisarana and look after his parents until they are passed away. When he himself finally passed away and subsequently lives, the power of having constantly reciting the Tisarana supported him to become Saka, the king or Deva, 81 times. So in the universal monarch, Chakawara king, 75 times. That's show powerful the 3 rebukes Tisarana. Jadi dengan cara demikian, dia selalu melafalkan 3 perlindungan ini sambil dia merawat orang tuanya sampai orang tuanya itu meninggal dunia. Dan ketika dia meninggal dunia, karena kekuatan dari melafalkan 3 perlindungan ini, di kehidupan-kehidupan selanjutnya, ia terlahir sebagai Saka. Saka itu adalah raja para dewa yang kita kenal sebagai Tikong. Dia itu lahir sebagai Tikong sebanyak 81 kali. Terus
Dia lahir sebagai raja semesta atau raja dunia yang di dalam bahasa Pali kita kenal sebagai Cakrawati itu sebanyak 75 kali. Demikianlah betapa kuatnya tiga perlindungan. Finally, in our Buddha times, he was born in one rich family in the city of Savatthi. At the age of 7, while playing with his friends, they enter into a monastery. The abbot there, who was in Arahams, taught them the three refuse Tisarana, which the young boys. One boys Tisarana Gamaniya to be learned right way. Jadi ini terjadi terus-menerus hingga akhirnya tiba di zaman masa Buddha Gautama kita. Ketika ia tiba di zaman Buddha Gautama kita, ia terlahir sebagai seorang yang di keluarga yang kaya dari kota Savatthi. Pada waktu umur 7 tahun, dia itu bermain-main bersama teman-temannya. Akhirnya dia main-main itu kan terus sampai ke satu wihara, dan di wihara itu kepala wihara itu adalah seorang arahat. Arahat ini mengajari dirinya anak muda calon dari Tisarana Gamaniya ini tiga perlindungan. Pada saat itu dia langsung memahami. And then Tisarana began to think, I know this, I have to know this for a long times, because he recited how many years? 100,000 years. So that's why his knowledge arises back. Oh, I know this. I have known this for a long time. It is very familiar to me. So and then the knowledge of the past come to him. He was so filled with joys. Jadi pada saat itu dia langsung muncul satu pengetahuan di dalam dirinya. Oh, saya tahu ini tiga perlindungan ini. Saya tahu karena ini sangatlah familiar, sangatlah biasa terhadap saya. Karena kalian tahu dia telah berlatih berapa lama? 100.000 kehidupan. Jadi dia tahu hal ini, saya sudah tahu hal ini dari masa yang lampau, dan saya sangat familiar dengan hal ini. Karena itu, pengetahuan dari masa lampau itu muncul di dalam batinnya dan dia dipenuhi dengan kebahagiaan. As he discerned the event of his past, he realized the nature of impermanence and nature, suffering dukkha, and non-self anatta. And so, with this insight of the vipassana, he attained arahantship, together with the full analytical knowledge in the six supernatural powers. Sebagaimana dia menganalisa kehidupan lampaunya, ia menjadi timbul satu pengetahuan di dalam batinnya akan sifat alami dari ketidakkekalan, yakni anicca, dan sifat penderitaan, yakni dukkha, dan tanpa adanya satu inti yang kekal, yakni anatta. Dengan pengetahuan atau pandangan-pandangan vipassana ini, ia mencapai tingkat kesucian arahat, bukan arahat yang biasa, yang memiliki 4 kemampuan analitis dan 6 kesaktian batin. He attained all this at the very tender age of only 7 years old. The abbot ordained him on that same day in a name. His name is Tisarana Gamaniya Thera. Jadi dia mencapai tingkat kesucian arahat ini semua dengan pengetahuan dan kesaktian batinnya itu hanya pada saat usia berumur 7 tahun. Dan kepala wihara itu di hari itu juga mentapiskannya menjadi seorang samanera dan diberi nama Tisarana Gamaniya. So after he became arahants, because his arahant life is with the lay people, same day must take pranipana. So that's why the abbot
ordained to him Samnera, given by the name is Tisarana Kamaniya. Jadi kalian perlu mengetahui ketika seseorang perumah tangga mencapai tingkat kesucian arahat, di hari itu juga ia haruslah ditabiskan. Jika tidak dia akan meninggal. Oleh karena itu kepala wihara ini mentabiskannya dan memberikan nama sebagai Tisarana Kamaniya. So how many years old? 7 years old. Because suppose by when he recited Tisarana, so all the time he recited this karma support. So Jadi, that's why I ask all of you must recite it. If you cannot practice in meditation diligently. Jadi sekarang kalian tahu umur berapa dia mencapai semua ini, yakni 7 tahun. Dan hal ini dikarenakan dikarenakan support atau dukungan dari dhamma yang ia latih, yakni melafalkan 3 perlindungan. Dan oleh karena itu Sayadaw mendesak atau mendorong kalian semua, ketika kalian tidak dapat melakukan meditasi secara rajin, secara tekun, maka cobalah untuk melakukan pelafalan 3 perlindungan ini. Also he got order from the Buddha in good benefits. When nowadays ordained for higher ordination, which age? 20 years old. But this 7 years the Samnera, Buddha ordered to him, you are bhikkhus. So he became bhikkhu 7 years old. Only maybe 2 Samnera in our Buddha Sasana. Lalu Samanera Tisarana Kamaniya ini juga memperoleh hak spesial dari Sang Buddha, karena seperti yang Anda ketahui, untuk menjadi seorang bhikkhu sekarang itu diperlukan umur minimal adalah 20 tahun. Akan tetapi Sang Buddha memberikan hak spesial dengan mengatakan, kamu sekarang adalah seorang bhikkhu. Jadi dia menjadi seorang bhikkhu di usia 7 tahun, dan hanya sekitar 2 orang Samanera di ajaran Sang Buddha kita yang ditabiskan menjadi bhikkhu di bawah usia 20 tahun. You see that he began a bhikkhu higher ordination life within 7 years old. Jadi kalian bisa tahu dia mendapatkan pentabisan lebih tinggi hanya pada saat ia berusia 7 tahun. After he ordained as a Samnera or bhikkhus, he was so delighted that called everyone together around him and told them about all that he had experienced. Jadi setelah dia menjadi seorang Samanera dan bhikkhu, dia itu menjadi sangatlah bahagia dan sangatlah bahagia, sehingga dia itu memanggil semua orang dan mengumpulkan mereka, menceritakan apa yang telah dia lakukan. So he said to them, "Oh, most venerable bhikkhus and lay supporters, please listen very carefully to what I am about to humbly tell you. It is from my own true personal experience." Jadi dia berkata kepada mereka, oh yang mulia bhikkhu yang termuliakan dan para berumah tangga, silakan dengarkanlah apa yang saya katakan dengan rendah hati. Ini adalah sungguh-sungguh dari pengalaman hidup saya, pengalaman saya sendiri. The fully enlightened Buddha has appeared in this world like the rising of the bright sun. His precious teachings and admonitions have pervaded all around the world. The sound drumbeat of the Dhamma, which can put in and then to anxiety, suffering, and danger, and which will lead you to be deathless, can be heard everywhere.
Sang Buddha yang tercerahkan sempurna telah timbul atau telah muncul di dunia ini seperti matahari yang bersinar terang, dan ajarannya yang sangat berharga itu telah menyebar ke seluruh dunia ini. Suara dari genderang Dhamma yang dapat menenangkan kekhawatiran, penderitaan, dan bahaya, yang dapat membimbing Anda semua ke keadaan tanpa kematian, itu dapat didengar di semua penjuru, di semua tempat. Try you are almost to cultivate the kusala or good deeds in the most supreme land that is the sasana and thereby wrapped the peace and tranquility that is the Nibbana. Lalu ia melanjutkan menasehati mereka, berusahalah dengan usaha yang terbaik kalian untuk mengumpulkan kusala atau kebajikan-kebajikan di lahan yang subur ini. Jadi lahan yang subur ini mengacu kepada sasana ajaran Sang Buddha. Dengan demikian kita semua atau kalian semua dapat memanen kedamaian dan ketenangan dari Nibbana. As you noble ones will develop firm belief in the three refuge, Tisarana, and strive to uphold the five precepts with deep respect for the Buddha. Then one day you shall surely see the end of all the suffering, which is Nibbana. Jika kalian semua orang-orang yang mulia mengembangkan keyakinan dengan kokoh di dalam tiga perlindungan, tiga permata, dan selalu mempertahankan dan menjaga lima sila dengan penuh penghormatan kepada Buddha, maka suatu saat kalian semua dapat pasti akan dapat melihat akhir dari segala penderitaan, yakni Nibbana. The very young Arahant continues saying, if you practice samatha and vipassana meditation diligently, day and night, with strong practice, before long, all of you noble bhikkhus will definitely attain Arahant fruition. I wish to share with you all that I have personally experienced from constantly reciting the three refuges Tisarana. Jadi arahat muda ini terus melanjutkan dengan berkata, jika Anda mempraktekkan samatha, samatha ini adalah meditasi ketenangan, dan vipassana, meditasi pandangan terang, secara tekun pagi dan malam dengan keyakinan yang penuh pada tiga permata, dan juga dengan tekun atau dengan kokoh menjaga lima latihan sila, tidak lama semua Anda yang mulia Bante akan mencapai pencapaian arahat. Jadi arahat ini membagikan karena dia sendiri telah melakukan dengan pengalaman, dia selalu melafalkan tiga perlindungan, tiga permata. And then he recited the following stanza which praises the great benefits to one who constantly chants the Tisaranas. Terus dia membabarkan stansa atau syair berikut ini, yang mana syair ini itu berisikan pujian-pujian bagaimana sangat bermanfaatnya dari mengulang atau melafalkan tiga permata. So this stanza kata show us the 8 benefits. Dari stansa atau syair ini menunjukkan 8 manfaat. Tisasu puchito homi. What is the meaning? Wherever he goes, he will be loved and respected.
Jadi yang pertama, Disaso Pujito Homi artinya kemanapun seseorang yang melafalkan tiga permata ini, ia akan dicintai dan akan dihormati. You reside in Tisarana anytime, everywhere. Huh? So this benefit give to you, you go everywhere. Many people love you in respect. Jadi jika kalian semua melafalkan tiga perlindungan ini, terus melafalkan, maka kemanapun Anda pergi, kemanapun Anda berada, semua orang itu akan mencintai Anda dan menghormati Anda. If you are at home, so you cannot talk to your children. They're not listening from you, not respect to you. So you going to recite them, Buddha Saranam Gacchami, Dhamma Saranam Gacchami, or they will respect to you. Di rumah, misalnya jika anak Anda itu tidak mau mendengarkan Anda, tidak menghormati Anda, nah mulailah kalian melafalkan tiga perlindungan ini, Buddhang Saranam Gacchami, Dhammang Saranam Gacchami, dan Sanghang Saranam Gacchami. So number 2 benefit is Tikha Pinya Bhavamaha, which is that he will have possesses very high intelligence. Lalu yang kedua, seseorang yang melafalkan ini akan memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, intelijensi yang tinggi. You are wisdom, penya, no sharp, no intelligence. So also you must reside in Tisarana. Jika kebijaksanaan Anda itu tidak tajam, tidak matang ya, tidak tajam, maka Anda dapat mencoba untuk Anda haruslah melakukan pelafalan tiga perlindungan ini. The number 3 benefit is Sabbe Deva Novodanti. So Devas will protect you or protect him. Lalu yang ketiga, para dewa itu akan melindungi dirinya, diri orang yang melafalkan ini ya. Who reside in the Tisarana all the times. So many Deva look to him. How do we have him? So they will protect to you. If you want to take protect from the Deva, how to do? You must reside in Tisarana. Buddha Saranam Gacchami, Dhamma Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami. Jadi ketika Anda itu melafalkan tiga perlindungan ini, para dewa ini akan merawat Anda, akan mengawasi ya, melindungi Anda. Jadi ketika Anda ingin mendapatkan perlindungan dari dewa, apa yang harus dilakukan? Yakni dengan melafalkan tiga perlindungan. Buddhang Saranam Gacchami, Dhammang Saranam Gacchami, dan Sanghang Saranam Gacchami. Number 4, Amita Bhoga Labamaham. So which is that his financial condition will be profitable. Lalu yang keempat, kondisi keuangannya ya. Kondisi keuangannya ini akan mengalami keuntungan. So it means if your business no goods, how to do? Reside in the Tisarana. Will become good. Because of the Deva also support and protect to you. Jadi artinya gimana? Kalau misalnya bisnis Anda itu tidak bagus, apa yang harus dilakukan? Yakni dengan melafalkan tiga perlindungan. Kenapa juga? Karena para dewa itu juga akan melindungi dan mensupport Anda. Number 5, Sawana Wana Sabata, which is that he will be extremely good looking and bright the face. Lalu yang kelima, ia itu akan menjadi seseorang yang sangat-sangat rupawan, yang mukanya itu sangatlah terang, cerah gitu. It means it reside in Tisarana. So your future, if you stay alive, you will become beautiful. Ya, jadi artinya ketika Anda mengulang Tisarana ini, tiga perlindungan, di kehidupan mendatang, ketika Anda masih memiliki kehidupan, Anda akan menjadi seorang yang cantik atau rupawan. Number 6, Patikanda Bhavamahan, which is that he will have an abundance of good friends.
Lalu yang keenam, dia akan memiliki banyak sekali teman-teman yang baik. If you need good friends, reside in the Tisarana. Jadi kalau kalian perlu teman-teman yang baik, jadi kalian harus mengulang Tisarana. Also the friends protect to you. Teman-teman ini akan melindungi Anda. Number 7, Maitanam Achra Homi, which is that his friends will be long-standing components. All the friendships he established will be long-lasting. Lalu yang ketujuh, teman-temannya ini akan memiliki persahabatan atau pertemanan yang bertahan lama. Semua hubungan persahabatan ini akan terkukuhkan atau dibangun dengan baik itu untuk waktu yang lama. Number 8, Yaso Abokado Mama, which is that everyone will respect you or respect him, will speak well of him in the that his possessed traits will be no far in white. Lalu yang kedelapan, semua orang itu akan menghormati dirinya atau diri orang yang mengulang Tisarana ini dan akan membicarakan hal-hal yang baik tentang dirinya. Nama baiknya ini akan tersebar dengan luas. This is 8 benefits from the Tisarana by personally experience. The Buddha teaches us also a lot of benefits. So tonight cannot finish. Jadi ini adalah 8 manfaat yang memang dialami sendiri dan dibuktikan sendiri oleh Samanera itu. Jadi biku itu dan Sang Buddha sendiri, ajaran dari Sang Buddha itu memiliki banyak sekali manfaat yang jika dijelaskan tidak bisa selesai malam ini. So that was what the young Arahant Samanera, so Tisarana Gamaniya Thera taught the bhikkhus. So you all should also recite it the 3 refuge or Tisarana wherever you are able to do so. Jadi ini adalah yang diajarkan oleh Samanera Tisarana Gamaniya itu kepada semua biku, dan Anda semua ketika Anda dapat melakukannya, Anda haruslah juga mengulang 3 perlindungan ini di kapanpun Anda memiliki waktu atau bisa melakukannya. Okay, now we go back to the house Buddha as the bhikkhus. So the monks told to the house Buddha, next one, you should observe the 5 precepts. Jadi sekarang kita kembali ke kisah yang perumah tangga bertanya kepada biku itu, dan biku itu kembali memberikan nasihat yang lebih dalam, yakni Anda haruslah menjalankan 5 latihan moralitas. Okay, Tisarana, all of you know, so I no need to talk. So subsequently, when the house Buddha asks for further advice, he think I already take 3 refuge, 5 precepts. He still knowing this is still cannot make any no suffering, because he went to free from suffering. Jadi mengenai 5 sila Anda sudah tahu, jadi saya tidak akan menjelaskannya. Lalu dia secara bertahap dia berpikir lagi, saya sudah berdana, saya sudah melakukan Tisarana, terus saya sudah menjalankan 5 sila, tapi ini masih belum bisa membawa saya bebas dari penderitaan. Anda perlu ingat bahwa dia sebenarnya ingin bebas dari penderitaan. So he asked the man, Bandi, any out I doings? So the bhikkhu replied, so Dinahit Dasa Silani Gahare. So the man told him to take the 10 precepts.
Jadi dia bertanya lagi kepada Bante itu, Bante, apakah ada hal lain lagi yang harus saya lakukan? Dan Bante itu menjawab, nah kamu sekarang haruslah menjalankan atau mengambil 10 sila. All of you also know the 10 precept. So the loved ones is refraining from accepting and using money in gold or silver. Semua dari kalian mengetahui tentang 10 sila dan yang ke-10 adalah menghindari dari menerima uang, emas, perak. He followed the the Bhikkhu teachings. He also take the 10 precept with a lay life, and he keep it stay not free from suffering. Jadi dia juga mengikuti saran dari biku itu, mengambil 10 latihan sila sebagai perumah tangga, dan dia juga masih belum bebas dari penderitaan. Once skinned, he asked the monk, Venerable Bande, is there anything else ought to do? Lalu dia bertanya lagi, Yang Mulia Bante, adakah hal lain lagi yang saya harus lakukan? So the Bande replied to him, Dena hi papachahi. Jadi So the monks replied, you should renounce and become a monk. Jadi Bante itu menjawab lagi, Tenahi papacahi, yang artinya kamu haruslah melepaskan keduniawian dan menjadi seorang biku. That's a starting problem for him. He also listening and ordained as higher bhikkhus. Dan dia juga mendengarkan dan menuruti nasihat biku itu, meninggalkan kehidupan duniawi dan menjadi seorang biku. So he had two teachers. One was his preceptor, Webas, in the Vinaya. The other was a dependent teacher, Webas, in the Abhidhamma. He got two teachers. The preceptor teaching to him Vinaya. So the dependent teacher teaching to him Abhidhamma. That's it, he computer ready. Jadi dia ini setelah ditabiskan, dia memiliki dua guru. Pertama adalah guru penapisnya. Ia adalah guru yang mahir di dalam Vinaya, dan yang satunya adalah guru yang dia bergantung. Dan guru yang dia bergantung ini sangat mahir di dalam Abhidhamma. Jadi dia diajar oleh dua guru ini menjadi bingung. As a student monk, wherever he approached the Abhidhamma teacher, so he was admonished to do certain wholesome action and to refraining from other unwholesome actions. Sebagai seorang biku yang masih belajar, dia itu ketika mendekati guru yang mahir di area Abhidhamma, dia selalu dinasihati untuk melakukan beberapa tindakan-tindakan bajik dan menjauhi tindakan-tindakan tidak bajik yang tidak bermanfaat. Whenever he approached his preceptor, he was given similar admonishment. It is allowable to do this. It is unallowable to do that. This is proper. This is improper. Dan kapanpun ketika dia mendekati guru penapisnya yang wahir dalam Vinaya itu ya, dia selalu diberikan nasihat yang mirip-mirip, yakni ini boleh dilakukan, ini nggak boleh dilakukan, ini yang boleh, ini yang pantas untuk dilakukan, dan ini yang tidak pantas. After listening to all those admonishments, he thought to himself, "Oh, what a well-reasoned life this is! I became a man in order to gain release from suffering, but here there is not even room for me to stretch out my arms like this. Stretch out my arms. This bhikkhu life is a very limiting, restrictive. Maybe it is possible to be free from suffering, even as a house Buddha. Thus, I should become a house Buddha again." Jadi setelah mendengarkan semua nasihat-nasihat itu, dia berpikir di dalam dirinya sendiri,
oh, kehidupan biku ini sangat-sangat membosankan. Saya itu menjadi biku adalah dengan maksud untuk mencapai pembebasan dari segala penderitaan. Akan tetapi, sekarang itu bahkan saya mau angkat tangan saya, mau membentangkan tangan saya aja tidak bisa. Jadi kehidupan biku ini sangatlah terbatas. Mungkin adalah sangat mungkin untuk mencapai pembebasan dari penderitaan itu sebagai perumah tangga. Oleh karena itu dia berpikir, oh, saya harusnya balik menjadi perumah tangga lagi. So you see, he ordained it for what? He went to make inner suffering or relief from suffering. Now he ordains bhikkhu like, wow, a lot of rule. This is wrong rebel, this is wrong rebel. So that Abhidhamma teacher also say, oh, this is kusala, this is akusala. You don't do that. You don't do this. So he becomes suffering red. Jadi kalian tahu, dia kan mau menjadi biku untuk apa? Untuk terlepas dari penderitaan, untuk membuat akhir dari penderitaan. Akan tetapi setelah menjadi biku, banyak sekali peraturan. Ini boleh, ini nggak boleh. Terus belum lagi dia ketemu guru abhidhamanya. Ini apa? Ini kusala, ini aku salah. Begitu. Jadi dia sangat tertekan ya. Contrary, he became disgruntled. So unhappy and very thin. So he become very thin now. So he stopped reciting and practicing the 32 parts of the body and stopped learning the Buddha's teachings Pali in Atthakatha. Jadi secara bertahap dia ini menjadi tidak puas, terus dia menjadi tidak bahagia, dan secara bertahap dia menjadi sangat kurus. Oleh karena itu, dan dia itu stop, dia berhenti untuk mengulang dan mempraktekkan 32 bagian tubuh dan berhenti mempelajari ajaran Sang Buddha, yakni dalam hal ini maksudnya adalah teks Pali dan kitab penjelas maknanya Atthakatha. Because he want to disrupt, he want to change lay life, but in the Buddha time not easy to change. But nowadays also same that in Sri Lanka tradition, when you ordain, after you cannot disrupt the bhikkhu life. If you disrupt, you are very lower cap. Lower cap. Jadi dia itu sebenarnya kenapa dia begini, karena dia kan pengen lepas jubah, tetapi di zaman Buddha itu sangat sulit untuk lepas jubah, dan di zaman sekarang juga masih. Di Sri Lanka ketika kamu diorden atau ditabiskan menjadi biku, itu ketika kamu lepas jubah kamu itu masuk ke kasta yang paling bawah. So when the other monks saw him getting thinner and thinner and looking unhappy, they asked him why. They asked him whether he was suffering from any disease. Nah, ketika biku-biku lain melihat dia itu makin kurus dan kelihatannya kok nggak bahagia, jadi mereka bertanya kenapa. Terus mereka, apakah kamu ini sedang sakit atau menderita sebuah penyakit? So he answered, I haven't any disease. I went to disrobe. Jadi dia jawab, saya itu nggak sakit apa-apa, saya pengen lepas jubah. Upon hearing his reply, the monks reported to his Parisata Upachara. So the Parisata then brought him to see the Buddha. Mendengar jawaban ini, para biku ini melaporkannya kepada guru penapisnya, atau yang di dalam bahasa Pali kita kenal sebagai Upajaya, dan Upajayanya ini atau guru penapisnya ini membawa dia ke menemui Sang Buddha. When seeing the monk coming, the Buddha asked, "Why are you coming here?" So they told the Buddha what happens. The Buddha asked him, "Monk, are you discontented? Is it truth?" Jadi ketika melihat para biku itu datang, Sang Buddha bertanya, mengapa kalian kesini? Lalu mereka menceritakan kejadian ini kepada Sang Buddha, dan Sang Buddha bertanya, biku, apakah benar kamu tidak puas? Apakah ini benar? The Buddha asked, "Are you discontented? Is it truth?" So he said, "Yes."
Apakah kamu tidak puas? Sang Buddha bertanya, dan dia menjawab, iya, Sang Buddha. Yes, Buddha, I become a monk, bhikkhu, in order to obtain release from suffering. But here I do not even have room to stretch out my arms. My Brihadra and my dependent teacher advised me not to do this, not to do that. They told me this was not suitable, that was not suitable. So I find it's very difficult to follow so many instructions. It is easier for me to be obtained release from suffering as a lay person than as a bhikkhu. So I intend to disrobe. Jadi dia menjawab kepada Sang Buddha, ya benar Sang Buddha, saya sebenarnya itu menjadi biku adalah untuk dapat mendapatkan kebebasan dari penderitaan. Tetapi di sini bahkan saya itu nggak bisa merentangkan tangan saya karena guru penapi saya dan guru pembimbing saya itu menasihati ini nggak boleh, itu nggak boleh. Terus mereka juga berkata ini nggak cocok, ini cocok. Terus saya merasa sangatlah sulit untuk mengikuti semua instruksi-instruksi ini yang terlalu banyak. Adalah lebih mudah bagi saya untuk mendapatkan kebebasan dari penderitaan sebagai perumah tangga daripada seorang biku. Oleh karena hal inilah saya ingin lepas jubah. The Buddha said to him, monk, if you can get one thing, it will not be necessary for you to cut the rest. Lalu Sang Buddha berkata, biku, jika kamu dapat menjaga satu hal, itu tidak akan perlu untuk kamu menjaga hal-hal yang lainnya. What is that, Venerable Buddha? Can you guard your mind? Lalu apakah itu Sang Buddha? Dan Sang Buddha bertanya, dapatkah kamu menjaga pikiran kamu? So now the Buddha Emperor used at, can you guard your mind? How to answer? Jadi bayangkan misalnya Sang Buddha sekarang sedang bertanya kepada Anda semua, bisakah kalian menjaga pikiran Anda? The Bante answer, yes, I can, Venerable Buddha. Jadi Sang Bante ini menjawab, ya, saya bisa, yang Sang Buddha. Then only guard your mind. It will be possible for you to be free from suffering. Kalau begitu, jagalah pikiran kamu saja sendiri. Dengan demikian kamu akan dapat mencapai pembebasan dari penderitaan. So the Buddha given instruction that kata Suddhota Sunipuna Yatha Kama Nibadinam Chaitan Rakeda Medavi Chaitan Gautan Sukhawaham. The meaning. The mind is very difficult to see, very delicate and very subtle. It moves in length wherever it places. The wise one should guard his mind, for a guarded mind brings happiness. Jadi Sang Buddha lalu memberikan ajaran, instruksi dengan menyebutkan kalimat Pali yang telah disebutkan oleh Sang Sayadaw. Apakah artinya pikiran itu sangatlah sulit untuk dilihat, pikiran itu sangatlah lembut dan halus, ia bergerak kemanapun yang ia sukai, dan orang bijaksana haruslah menjaga pikirannya, karena pikiran yang terjaga akan membawa kebahagiaan. The mind moves about so fast that it is difficult to get hold of it fully. It's sweet. It has a way of focusing upon wherever it's like. It is good and of great advantage to tame and guard the mind. The tainted and guarded mind bring happiness or bliss, sukha. Maksudnya apa? Maksudnya pikiran itu bergerak dengan sangat cepat dan itu tidak bisa kita tahan secara sepenuhnya. Ia sangat licin ya, bergerak dengan sangat cepat dan ia akan fokus atau dia akan menangkap objek
sesuai dengan apa yang ia sukai. Dan ini adalah sangat bagus dan sangat menguntungkan untuk menjinakkan dan menjaga pikiran kita. Mengapa? Karena pikiran yang dijinakkan dan yang terjaga itu akan mendatangkan kebahagiaan. On the other hand, the unguarded and unprotected mind will bring suffering, as the Buddha explained in the Araka Sutta. House Buddha, when the mind is unprotected, the bodily, body, and mental action are unprotected. Dengan kata lain, pikiran yang tidak terjaga dan tidak terlindungi ini akan membawa ke penderitaan. Sebagaimana yang Sang Buddha jelaskan di Arakha Sutta, berumah tangga, ketika pikiran itu tidak terproteksi, maka tindakan secara jasmani, ucapan, dan pikiran itu juga tidak terjaga. For one who bodily, body, and mental deeds are unprotected, bodily, body, mental actions become tainted. For one who bodily, body, and mental deeds become tainted, the bodily, body, and mental action become routine, very bad. One who bodily, body, and mental deeds become routine will not have a good death. Bagi seseorang yang tindakan jasmani, ucapan, dan pikirannya itu tidak terjaga, maka tindakan jasmani, ucapan, dan pikirannya ini akan menjadi ternoda. Ketika tindakan jasmani, pikiran, ucapan ini ternoda, ia akan menjadi membusuk, sangat buruk. Dan ketika tindakan melalui jasmani, ucapan, dan perbuatan ini, pikiran itu menjadi busuk, sangat buruk, dia tidak akan mendapatkan kematian yang baik. When the house Buddha, the mind is protected, bodily, body, and mental action are protected. So for one who has bodily, body, and mental, these are protected. The bodily, body, and mental action do not become tainted. For one whose bodily, body, and mental deeds do not become tainted, bodily, body, and mental actions do not become routine. One whose bodily, body, and mental deeds do not become routine, it will not have a good death. Jadi Sang Buddha melanjutkan, berumah tangga, ketika pikiran itu terproteksi atau terlindungi, maka secara jasmani, ucapan, dan pikiran ini akan terjaga juga. Ketika tindakan secara jasmani, ucapan, dan pikiran ini terjaga, maka mereka tidak akan ternoda. Ketika tindakan secara jasmani, ucapan, dan pikiran tidak ternoda, maka ia tidak akan menjadi busuk, atau di dalam arti ini adalah tidak menjadi sangat buruk. Ketika tindakan melalui jasmani, ucapan, dan pikiran ini tidak busuk, maka ia tidak akan meninggal dengan buruk. So it means if you not guard your mind, you are not good at. Jadi artinya kalau kamu nggak jaga pikiran, kalau kalian tidak menjaga pikiran kalian, kematian Anda itu nggak bagus. So in the Dhammapada Gatha number 116, the Buddha advised us to restrain our mind and to do good quickly. Otherwise, the mind will take delight in evil. Lalu Sayadaw ingin mengambil di sutta lainnya, yakni di kitab suci Dhammapada, syair nomor 116, Sang Buddha itu menasihati kepada kita semua untuk untuk mengendalikan pikiran kita dan cepat-cepat berbuat baik. Kalau tidak, pikiran kita ini akan senang dalam kejahatan. Abhidharana karayane papan chaitan niwaraye Dadanhi kronto ponyo papa samay ramati mano. Why the meaning? When it comes to
doing meritorious wholesome deeds. We should make haste, be quick in alert. On the other hand, we should restrain our mind from doing evil. If we were to perform meritorious wholesome deeds slowly or hesitantly, the mind will tend towards taking delight in doing evil. Jadi Saido telah mengulang kalimatnya dalam bahasa Pali dan artinya apa? Ketika tiba saatnya untuk melakukan perbuatan bajik yang bermanfaat, kita haruslah cepat-cepat untuk melakukannya dan waspada. Jika tidak, kita haruslah dan di satu sisi kita juga harus mengendalikan pikiran kita dari berlaku kejahatan. Jika kita melakukan perbuatan bajik bermanfaat itu dengan cara yang lambat dan penuh ragu-ragu, maka pikiran kita ini akan cenderung menuju untuk melakukan perbuatan jahat. Therefore, we must quickly cut our mind. How to cut or train the mind? You should cut the mind with mindfulness through the practice of meditation. Oleh karena itu, kita semua haruslah cepat-cepat untuk menjaga pikiran kita. Sekarang bagaimana cara kita menjaga atau melatih pikiran kita? Kita haruslah menjaga pikiran kita dengan melakukan perhatian penuh dengan berpraktek meditasi. Firstly, you should check which defilement is strongest in your mind. The Buddha mentioned in the Maha Nidesa, page number 279, that one should check whether one is raga strita of lustful behavior or dosa charita of the strong anger or hatred, moha charita of the strong delusion, one who has a lot of restlessness mind in doubt. Number 4, vitaka charita, having any wandering thoughts, or number 5, saddha charita of strong faith, or number 6, jnana charita of strong wisdom. Jadi pertama-tama kalian haruslah mengecek ke dalam diri kalian sendiri, kotoran batin mana yang paling kuat di dalam diri atau di dalam pikiran kita. Sang Buddha menyebutkan di dalam kitab Maha Nidesa halaman 279, seseorang haruslah menganalisa atau melihat ke dalam dirinya, apakah dia itu yang pertama, raga carita, orang yang memiliki kecenderungan nafsu, dan yang kedua, dosa carita, ia memiliki kebencian atau kemarahan yang kuat. Terus yang ketiga, moha carita, orang yang memiliki delusi atau kebodohan, yang memiliki banyak kekhawatiran atau memiliki banyak keraguan-raguan. Ini jenis orang ketiga. Lalu orang keempat adalah vitaka carita, orang yang memiliki banyak sekali pikiran-pikiran yang mengembara. Yang kelima adalah saddha carita, orang yang memiliki keyakinan yang kuat. Dan yang keenam adalah jnana carita, orang yang memiliki kebijaksanaan yang kuat. So you choose which one is stronger for you to use. If one has a strong lust, one should practice mindfulness meditation, asubha bhavana. Do you know how to practice the mindfulness meditation? I will explain briefly. You take the image of a dead body as meditation object. Concentrate on it and note its reposes, in Pali, patikula, until you attain pasjana. Jadi
kotoran atau sifat mana yang kuat di dalam diri Anda, ini Anda harus menganalisanya sendiri. Jika seseorang itu memiliki nafsu yang sangat kuat, maka ia dapat mempraktekkan meditasi kejijikan. Apakah Anda mengetahui bagaimana cara melatih meditasi kejijikan ini? Saya akan menjelaskan secara singkat, yakni Anda mengambil satu gambar mayat, lalu Anda melakukan perenungan fokus di dalam gambar itu dengan melakukan perenungan menjijikan partikula sampai Anda mencapai pencapaian jhana pertama, pencerapan jhana pertama. Foundness meditation, Asubha Bhavana, is removing for defilements. Go for defilements. Jadi Asubha Bhavana ini dapat menyingkirkan kotoran batin yang nafsu. If one has strong anger, dosa, so one should practice loving kindness meditation. Jika seseorang memiliki kemarahan atau kebencian yang kuat, maka ia haruslah mempraktekkan meditasi cinta kasih. Loving kindness meditation, you radiate loving kindness to all beings with the following 4 phrases until you attain first to tajana. Lalu bagaimana cara kita melatih mengembangkan cinta kasih ini? Yakni Anda mengembangkan cinta kasih ini kepada seluruh makhluk dengan memancarkan atau merenungkan 4 kalimat ini hingga Anda mencapai pencapaian jhana pertama hingga jhana ketiga. So that follows 4 stanza, awera hontu, abhyapacha hontu, anika hontu, sukhi adana, pariharantu. So this 4. Free from danger, free from mental pain, free from physical pain, well and happy. This is you might remember. So sabbe satta awera hontu, anika hontu, sukhi adana, abhyapacha hontu, sukhi adana, pariharantu. May they be free from danger, may they be free from mental pain, may they be free from physical pain, may they be well and happy. Jadi 4 kalimat yang mendasari pikiran cinta kasih ini apa saja? Yakni semoga, tadi saya sudah mengulang bahasa palinya, sabe sata awera hontu, semoga semua makhluk bebas dari mara bahaya. Yang kedua, sabe sata abhyapacha hontu, semoga semua makhluk bebas dari penderitaan batin. Yang ketiga, semoga semua makhluk bebas dari penderitaan jasmani. Dan yang keempat, semoga semua makhluk tidak kehilangan kesejahteraan atau kebahagiaan yang telah mereka peroleh. Ini adalah 4 kalimat yang kita renungkan berulang kali sambil menumbuhkan pikiran cinta kasih terhadap semua makhluk. So you can sense loving kindness to use yourself, but no need to too long, a few minutes. So how to sense the loving kindness to yourself? So you say aham, awera, homi, anigo, homi, abhyapacha, homi, sukhi adana, pariharami. May I be free from danger. May I be free from mental pain. May I be free from physical pain. May I be well and happy. Sebelum mengembangkan cinta kasih mengirimkannya ke semua makhluk, kita dapat mengembangkan cinta kasih itu ke dalam untuk diri kita sendiri, tetapi tidak perlu terlalu lama. Bagaimana cara kita mengembangkan cinta kasih terhadap diri kita sendiri? Kalimat palinya adalah ahang awero homi, ahang abhyapacha homi, anigo homi, sukhi atanam pariharami. Yang artinya, semoga saya bebas dari bahaya, semoga saya bebas dari penderitaan batin, semoga saya bebas dari penderitaan jasmani, dan semoga saya tidak kehilangan kesejahteraan yang telah saya peroleh.
Ini adalah cara kita mengembangkan cinta kasih kepada diri kita sendiri. If you want to learn detail for loving kindness meditation, you ask your meditation teacher. Here cannot say the detail. Jika kalian ingin mengembangkan meditasi cinta kasih secara mendetail, kalian haruslah bertanya guru meditasi Anda. Sekarang tidak dapat mengajarkannya secara mendetail. If one has strong delusion, moha, so one should practice the Dhamma, listening to the Dhamma and discuss the Dhamma. If one has many wandering thoughts, one should practice mindfulness or breathing, anapanasati. Jika seseorang memiliki delusi atau kebodohan yang kuat, maka dia itu haruslah melafalkan Dhamma, terus mendengarkan Dhamma, dan berdiskusi Dhamma. Lalu, di kasus lain, jika seseorang memiliki pikiran mengembara yang banyak, maka seseorang haruslah mempraktikkan perhatian penuh terhadap nafas yang biasa kita kenal sebagai anapanasati. If one has strong faith, Saddha, the Buddha would teach him it discourse Sutta. When they are listening to the discuss, he becomes happy and he have more faith. The Buddhas would then teach him recollection of the Buddha qualities, recollection of the Dhamma quality, recollection of the Sangha quality, or recollection of the Sila morality. Lalu bagi orang-orang yang memiliki keyakinan yang kuat, maka Sang Buddha pertama-tama akan mengajarkan sutta atau khotbah kepada dirinya, dan ketika mendengarkan khotbah itu, dia akan menjadi bahagia dan memiliki keyakinan yang bertambah. Pada saat itu, Sang Buddha akan mengajarkannya perenungan terhadap kualitas-kualitas luhur dari Buddha, kualitas-kualitas luhur dari Dhamma, Sangha, dan juga atau kualitas-kualitas atau perenungan berulang kali terhadap moralitas. If one has strong wisdom, the Buddha would teach him vipassana meditation, which is the mentality, materiality, their cause and effect, and their characteristic of the impermanence, suffering, and non-self. Ketika seseorang memiliki kebijaksanaan yang kuat, Sang Buddha akan mengajarkannya meditasi vipassana atau meditasi pandangan terang, yakni tentang fenomena-fenomena batin, fenomena-fenomena materi, sebab dan akibatnya, dan karakteristik alamiah mereka, yakni ketidakkekalan, penderitaan, dan tanpa adanya inti diri. So you choose yourself which are stronger to use. So you choose meditation subject. Jadi Anda haruslah menganalisa ke dalam diri Anda mana yang lebih kuat bagi diri Anda, dan Anda dapat memilih subjek meditasi Anda. Okay, in conclusion, what does the Buddha teach? He teaches us to guard the mind only. When you are able to concentrate on your meditation objects, for example, the in and out breath, anapana, the 5 hindrances will be suppressed. As your concentration improves, the nimitta will appear, and by focusing on the nimitta continuously, you will attain observation, concentration from fast to pojana. Jadi untuk secara kesimpulannya, apa yang Sang Buddha ajarkan? Sang Buddha sebenarnya hanya mengajarkan kita semua untuk menjaga pikiran kita. Ketika kita dapat berkonsentrasi kepada objek meditasi kita, dalam hal ini kita contohkan sebagai nafas masuk dan nafas keluar, maka 5 halangan atau rintangan batin ini dapat tertekan atau terredam sementara. Sebagaimana konsentrasi kita itu berkembang, maka nimitta atau tanda padanan itu dapat muncul, dan ketika kita dapat berfokus kepada nimitta secara berkelanjutan, kita dapat mencapai tingkat konsentrasi tercerap.
dari yang disebut sebagai jana pertama hingga jana keempat. If you are able to stay in the observation jhana concentration for 1 hour, 2 hours, or 3 hours or more, your mind will be free from influence of defilements for 1 hour, 2 hours, 3 hours or more. In this way, by practicing mindfulness of breathing or other meditation objects, your mind is guarded against defilements. Jika kita atau kalian dapat mencapai tingkat pencerapan konsentrasi yang disebut jhana dalam waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam, ataupun lebih, maka pikiran kalian akan terbebas dari pengaruh dari kotoran-kotoran batin selama 1 jam, 2 jam, 3 jam, ataupun lebih. Dengan cara demikian, kita berpraktek perhatian penuh terhadap nafas atau objek meditasi lainnya. Ini adalah cara kita untuk menjaga pikiran kita dari kotoran-kotoran batin. Let me repeat the Dhammappada Bas Kata 36. Suddhodasa Sunipuna Yatha Kama Nipatinam Chaitan Rakheda Medhavi Chaitan Gautam Sukhawaham. The mind is very difficult to see, very delicate and very subtle. It moves in lines wherever it pleases. The wise one should guard his mind, for a guarded mind brings happiness. Happiness here means the happiness of past mega fruition plus in Nibbana. Jadi saya dah mengulang kembali syair Dhammapada yang 36 itu, yang artinya adalah pikiran sangat sulit dilihat, ia sangatlah lembut dan halus, ia pergi kemanapun dan berhenti dimanapun ia suka. Seseorang yang bijaksana haruslah menjaga pikirannya, karena pikiran yang terjaga itu akan membawa kebahagiaan. Kebahagiaan di dalam hal ini itu artinya adalah kebahagiaan dari magga atau jalan, phala itu atau buah, dan nibbana. Do you know that at the end of this stanza, Anubhava Siddhi and many other become noble persons? Now you have to also heard this stanza, not just one, but any times during the talk this evening. So have you attained anything yet? No. Jadi kalian tahu di akhir pembabaran syair ini Anubhava Siddhi, jadi orang tadi itu dan banyak orang itu mencapai tingkat kesucian. Sekarang Anda semua telah mendengarkan syair ini beberapa kali dalam ceramah malam hari ini. Apakah kalian mendapatkan atau mencapai sesuatu? Have you attained anything yet? No, not yet. So you should practice diligently and guard your mind. Jadi kalian belum mencapai apapun, oleh karena itu kalian haruslah berpraktek dengan tekun dan menjaga pikiran Anda kalian. Why not yet? Because Bandit talk very long. I want to go back. Kenapa nggak bisa mencapai? Karena di dalam pikiran Anda, wah Bante ini ngomong terlalu lama, saya mau pulang. Is it true? Benar nggak? So happy, huh? So the guarded mind will bring you happiness here and now, and eventually will lead you to attain Nibbana, so which is the highest happiness. Jadi pikiran yang terjaga itu akan membawa kebahagiaan itu di kehidupan sekarang dan kehidupan yang sekarang, dan secara bertahap, secara konsekuensinya akan menuntun Anda mencapai Nibbana. May all of you attain Nibbana very soon. May all of you practice the highest happiness in this very life. Satu, satu, satu. Semoga Anda semua mencapai Nibbana sesegera mungkin. Semoga Anda semua dapat berpraktek
kebahagiaan tertinggi di kehidupan ini sekarang juga. Sadhu, sadhu, sadhu.